Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar secara publik bahwa tahun 2023 adalah tahun perubahan nasib honorer. Nah, Bapak Ibu, nasib honorer 2023 itu berubah. Nah, untuk bisa berubah, maka Bapak Ibu harus penuhi syarat ini agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa tes. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Informasinya berupa informasi penting tentang nasib honorer yang akan berubah. Nah, Bapak Ibu honorer silakan cek persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Ikuti informasinya. Pemerintah kembali memberikan angin segar kepada para honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, yang mana pengangkatan honorer sebagai ASN ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk dapat diangkat menjadi PNS, tanpa harus mengikuti tes, tenaga honorer harus memenuhi persyaratan yang tertera berikut ini. Bapak Ibu honorer yang akan diangkat oleh pemerintah sebagai tenaga honorer atau pegawai tidak tetap tanpa tes harus terlebih dahulu menyelesaikan proses seleksi. Nah, seleksinya apa itu Bapak Ibu? Kalau ada informasi seleksi tanpa tes merupakan salah satu syarat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Nah, pertanyaannya, apakah memang benar mulus tanpa tes? Ikuti informasi yang Bapak ya, karena memang pada RUU ASN ini, bagi honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan melalui satu tahapan tes. Nah, tesnya bagaimana? Ikuti informasinya. Tenaga honorer atau non-ASN menyetujui hal tersebut kalau ya salah satu syarat untuk RUU ASN itu ya honorer diangkat tanpa tes. Oleh karena itu, tenaga honorer bisa sedikit bernapas lega. Pemerintah telah mengisyaratkan akan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes sebagaimana tertuang di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Namun pengangkatan honorer menjadi PNS tentu saja harus melalui tahapan seleksi yang sangat ketat. Ini Bapak Ibu, seleksinya sangat ketat. Isyarat tersebut telah tertuang dalam RUU ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait aparatur sipil negara. Menurut salah satu ketentuan, pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagai pegawai negeri sipil. Namun hal tersebut tentu saja ada proses yang harus dilewati atau ada tahapan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu honorer, seperti seleksi. Pemerintah harus mengangkat orang-orang non-ASN ya berikut ini sebagai pelayan publik menurut RUU ASN. Pertama, yang statusnya tenaga honorer, kemudian pegawai tetap non-PNS, kemudian pegawai tidak tetap, dan tenaga kontrak. Nah, definisi atau pengertian dari tenaga honorer, pegawai non-PNS, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai tidak tetap serta tenaga kontrak, pada video sebelum ini melalui channel ini itu sudah kita publikan ya. Silakan dicari Bapak Ibu tentang pengertian tentang 4 kategori honorer ini. Yang mana yang disebut dengan honorer, demikian dengan pegawai tetap non pegawai negeri sipil, juga pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak. Dalam hal ini, tenaga honorer harus terlebih dahulu melakukan sejumlah persiapan meskipun tanpa tes, seperti mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang menjadi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Perekrutan honorer menjadi PNS didasarkan pada seleksi administrasi,
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 131A ayat 2. Lalu seleksi administrasi yang dimaksud terdiri dari data surat keputusan pengangkatan yang telah diverifikasi dan divalidasi. Seleksi administrasi yaitu terdiri dari data dari surat keputusan pengangkatan yang telah diverifikasi dan divalidasi. Perlu ditegaskan juga bahwa kegiatan pemeriksaan kebenaran administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, atau kementerian atau lembaga terkait merupakan bagian dari verifikasi dan validasi data. Jadi untuk verifikasi dan validasi data ini Bapak Ibu, ya, ini jangan dipandang sebelah mata karena memang ya pada hari hanya nanti ketika dilakukan verifikasi dan validasi benar-benar apa yang telah dipersyaratkan ini akan diseleksi habis. Selain itu, validasi data dilakukan melalui pemeriksaan dengan maksud untuk mencegah terjadinya kesalahan data kepegawaian. Dalam situasi ini, tenaga honorer diwajibkan mempersiapkan seleksi administrasi yang dapat meliputi transkrip nilai akhir, kemudian ijazah, surat keputusan pengangkatan dari PPK, pejabat yang berwenang, kepala satuan kerja, perangkat daerah, atau pejabat lainnya. Jadi, hal ini perlu dipersiapkan dari sekarang, Bapak Ibu ya. Transkrip nilai akhir, ijazah, dan SK. Nah, sedikit penjelasan atau sedikit informasi tentang SK, karena yang sifatnya kontrak atau honorer ini misalnya pengangkatannya itu per tahun, maka secara terus-menerus itu dikumpulkan. Misalnya tahun pertama diangkat 2005, seterusnya 2006, dan seterusnya, maka semua dokumen atau administrasi yang ada hubungannya dengan pekerjaan Bapak Ibu honorer, semuanya itulah nanti yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh lembaga atau instansi yang ada hubungannya dengan verifikasi dan validasi data. Untuk pengangkatan ini, surat keputusan pengangkatan harus yang dikeluarkan paling lambat sebagaimana ketentuan, yaitu tanggal 15 Januari 2014. Kemudian jika mereka telah bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014. Atau dengan kata lain, salah satu syarat yang diperlukan bagi tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes adalah masa kerja. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa masa kerja adalah hal yang paling utama yang dipertimbangkan ya pada verifikasi dan validasi data nantinya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu pembuktian masa kerja yaitu SK atau surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu honorer sejak awal hingga sekarang, bahkan sampai nantinya pada saat pengangkatan. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Inilah ketentuan bagi honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Selain itu, sangat penting bagi tenaga honorer untuk mempersiapkan administrasi, bukti pembayaran, atau kompensasi gaji, termasuk slip pembayaran gaji. Selain daripada transkrip nilai, kemudian ijazah, seterusnya SK, dan masuk tambahannya adalah transkrip nilai, kompensasi atau daftar atau bukti pembayaran gaji, ya, yang disebut dengan slip gaji Bapak Ibu honorer. Selanjutnya, dalam pengangkatan tenaga non-pegawai negeri sipil menjadi PNS, bidang fungsional yang mereka jalankan dan usia mereka diperhitungkan. Selanjutnya, dalam pengangkatan tenaga non-PNS menjadi PNS, bidang fungsional yang mereka jalankan dan usia mereka diperhitungkan. Tenaga honorer kesehatan, tenaga honorer fungsional, tenaga honorer administrasi, dan tenaga honorer penelitian. Kemudian, mengenai persyaratan tambahan bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS di atas, tertuang dalam pasal 131A ayat 3. Jika revisi Undang-Undang ASN disahkan menjadi undang-undang nantinya,
tentunya Bapak Ibu honorer akan dipekerjakan sebagai pegawai mulai 6 bulan sejak RUU tersebut disahkan. Menurut pedoman yang digariskan dalam RUU ASN, Pasal 135A ayat 1, masa kerja proses pengangkatan PNS paling lama 3 tahun. Itulah informasi terkait ketentuan seleksi yang berlaku untuk pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS tanpa tes. Nah, satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu, karena di sini juga banyak pertanyaan-pertanyaan tentang masa kerja. Sesuai dengan ketentuan bahwa yang akan diangkat menjadi PNS itu tanpa tes adalah honorer yang telah bekerja dan di SK-kan minimal 15 Januari 2014. Nah, berkaitan dengan ini, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apakah masa kerja yang sekian tahun, antara lain 10 tahun, 5 tahun, dan seterusnya itu bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita petik, yaitu menurut pedoman yang digariskan dalam revisi Undang-Undang ASN Pasal 135A ayat 1, masa kerja proses pengangkatan PNS paling lama 3 tahun. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu ya. Jadi dengan demikianlah informasi yang disampaikan pada kesempatan ini terkait dengan nasib honorer pada tahun 2023 ini, yang mana sesuai dengan program pemerintah dan berjalannya juga dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sedang digodok oleh pemerintah dengan DPR RI, maka bisa kita aminkan bahwa nasib Bapak Ibu honorer akan berubah dari status honorer menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Sudah, Adik.